Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Surah Al-Isra pertama kedua. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur akhirnya Allah mempertemukan dengan segala kemudahan, dengan segala rahmat dan rahimnya. Saya berapa kali diminta ke sini, ada mungkin lebih 3 kalinya ya, itu belum ditakdirkan Allah untuk bisa ke sini. Kemarin terakhir juga saya belum bisa ikut memutuskan karena masih ada di Tamiang Aceh ya kemarin. Tapi dengan kehendak dan izin Allah, ternyata Allah pertemukan ke Mojokerto ini. Saya nego dengan Jombang akhirnya. Di Jombang itu saya nego, saya tak ke Mojokerto dulu, kasihan belum pernah ke sini. Ini karena kehendak, karena izin, dan karena karunia yang Allah turunkan. Catatan Allah itu lebih baik daripada catatan kita. Tulisan Allah itu lebih baik dari tulisan kita. Sama peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu, kehendak dan catatannya Allah lebih baik daripada catatan tulisan kehendaknya manusia. Disitulah kalimatnya mengawali dengan kalimat at-tasbih. Subhana alladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan hambanya yang berjalan, bukan saro yasiru, bukan alladzi saro ala abdi, tapi asra bi abdi. Berkembang kalimat itu menjadi as-sayr, perjalanan, as-sayyar, alat yang kita pakai untuk berjalan. Kata bendanya disebut mobil, sayyar, mobil bahasa Arab. Asra ada yang memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada bukti kebesaran, ada kuasa, ada tanda, ada ayat yang di situ menerangkan kepada kita sebagai hamba yang tidak memiliki pilihan dengan ketentuan apapun yang telah ditentukan. Yang maknanya pada mengagungkan, memuliakan, membesarkan, mensucikan. Siapa hari ini yang tidak punya masalah?
Siapa hari ini yang tidak punya rasa susah? Siapa hari ini yang tidak punya rasa sulit? Resepnya yang pertama itu cuma mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuliakan Allah. Maka diawali dengan at-tasbih. Subhana, maha suci Allah. Ada makna at-taqdis, mensucikan. Kenapa rumah itu disebut dengan rumah yang disucikan atau rumah yang dipakai untuk tempat mensucikan? Maka disebut Baitul Maqdis. Ada qadasa, ada qadasa yuqaddis. Di situ tempat yang membersihkan, tempat yang mensucikan. Maka peristiwa at-tasbih itu diartikan at-taqdis. Sabaha itu diartikan qadasa. Jadi kalau kita ingin membersihkan, mensucikan, mengagungkan, memuliakan, itu sudah bermakna at-tasbih. Ada yang selalu bertasbih secara ungkapan, tapi hatinya tidak mau bertasbih. Ada yang hatinya bertasbih, tapi jenengan tidak pernah pegang tasbih. Ya, saya lihat tidak ada ya. Ini ciri khas katanya, biar membedakan Pak. Jadi memang sesuatu yang membedakan itu membentukkan sesuatu yang ciri khas. Maka ada yang bertasbih, tapi mungkin hatinya yang tidak bertasbih. Nah, jenengan mungkin dalam posisi atau yang pertama yang kedua itu. Jenengan hatinya yang bertasbih, sekalipun mulutnya tidak perlu bertasbih. Kata-kata subhana itu membuktikan di situ. Ini yang Allah perjalankan. Gitu. Saya beberapa hari yang lalu itu sudah di WA sama Pak Gatot. Saya mikir, ini besok ini jadi apa enggak? Karena biasanya ada pemberitaan berikutnya. Jadi setelah begitu flyernya keluar, servernya keluar, saya nunggu. Oh, Pak Gatot kok enggak kabar-kabar begini. Yang lucu lagi, yang aneh lagi, Ustaz sudah di mana posisinya? Saya sudah di masjid. Ini nggak menyinggung, kan? Nggak menyinggung. Tapi itulah perjalanan, itulah yang Allah perjalankan. Jadi jam habis subuhan itu saya nunggu. Ini jadi nggak Mojokerto ini? Kalau enggak saya tak nyari sego pecel atau apa begitu ya. Ternyata beliau WA jam 5. Masya Allah. Saya lupa, sebenarnya bukan lupa, pura-pura lupa. Tapi tulisannya Allah itu lebih baik daripada tulisan manusia. Itu. Saya berpikir ini jadi atau tidak. Pak Gatot yang mungkin dengan khasnya kayak begitu, gitu. Karena masing-masing masjid itu, masing-masing manusia itu tidak punya karakter yang bisa disamakan. Oh, memang karakternya bagus. Salam itu saking sudah berkiblat kepada assalam, itu pokoknya pasti tenang, pasti damai, pasti tentrem gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu sudah enggak makna berisraf, ya. Kita bertauhid hanya konteksnya mengagungkan, memuliakan, mengembalikan itu kepada yang telah memperjalankan dalam peristiwa Isra. Nah, di sini yang telah mengkondisikan, menanamkan dengan segala bentuk apapun yang terjadi. Kalimat berikutnya, alladzi asra bi'abdi, yang telah memperjalankan dengan hambanya. Bukan kalimatnya birasuli, bukan kalimatnya dengan binabi. Subhanalladzi asra binabi atau bi rasuli atau bi Muhammadin, tapi bi abdi, dengan hamba. Di situ ada makna
hamba itu berbeda dengan ma'bud. Al-'abdu yufarriqu bainahu wa baina al-ma'bud. Yang dihambakan itu berbeda dengan yang menghambakan. Makhluk itu tidak sama dengan Khalik. Yang diciptakan tidak sama dengan yang menciptakan. Berarti ketika ada sesuatu yang susah, ada yang sulit, itu kita kembali kepada al-ma'bud. Kita kembali kepada al-khaliq sebagai makhluk. Bisa gitu? Bingung apa enggak? Betul ya? Itu yang membedakan. Rasulullah itu di tahun itu dikenal dengan tahun yang disebut ahli sejarah Amul Huzn, tahun kesedihan. Sayyidah Khadijah diwafatkan oleh Allah. Sosok yang bersejarah dalam kehidupan awalnya Rasulullah, di saat awal itu mendapatkan wahyu, amanah, perjuangan dan membangun peradaban. Lalu kehilangan pamannya Abu Thalib, sosok yang selalu memberikan kekuatan dalam sisi akal. Kata-katanya, jangan sampai Muhammad diganggu. Itu pamannya Abu Thalib. Belum memiliki keyakinan yang kuat, tetapi menjaga. Ibarat kata, kalau aktif di masjid itu sulit, tapi kalau masjid butuh apa, dia paling pertama. Betul kan, Pak Tamir? Yang aktif-aktif di masjid itu biasanya jarang. Ya, ada urunan apa, urunan itu ya begitulah kan. Tapi yang tidak pernah ke masjid itu yang biasanya nomor 1. Butuh apa? Betul, itu Pak, kanopinya udah jelek, kan Pak, lampunya itu perlu diganti. Nah, itu paling cepat. Nah, Abu Thalib kira-kira seperti itu. Ya, belum bisa untuk mengikuti akidah ketauhidan yang diajarkan Rasulullah. Tapi perannya dalam strategi awal kuat. Sayyidah Aisyah belum bisa memberi apa-apa kecuali hanya baru bisa mengendalikan harta yang dia punya. Menikah, dapat Sayyidah Khadijah yang kaya, pakai raya. Betul ya? Kaya raya. Lalu kemudian saat menikah membersamai Rasulullah, Rasulullah tidak punya apa, hanya berprofesi penggembala kambing domba yang hanya mendapatkan amanah tidak besar, tapi ada kata-kata indah yang selalu dikedepankan, berpegang kepada janji primordial yang Allah letakkan, yaitu menegakkan tauhid. Hanya modal dari satu kata at-tauhid itulah yang kaya dimiskinkan oleh Rasulullah. Sehingga saat Sayyidah Khadijah diwafatkan, kain kafan pun ia tak punya. Maka Rasulullah memberikan serbannya untuk penutup yang difungsikan sebagai kafan. Sekarang bapak ibu menikah dengan ibu dinikahi oleh bapak, ibu punya uang, bapak tidak punya uang. Saya pastikan gaya hidupnya bisa jadi mengikuti ibu apa bapak? Tidak berani jujur kan? Sekarang bapak menikah dengan ibu itu punya apa? Bapak itu tidak punya apa-apa. Pak Gatot senyum-senyum kayak begitu kan? Ya, jadi ya sekarang karena ibu yang punya, ibu yang enak, ya, ibu ini sebagai istri dibuat hidupnya tidak enak. Ikut bapak itu bukan tambah enak, tambah tidak enak. Enaknya cuma karena lebih dekat kepada Allah. Nah, sekarang saya balik dalam fenomena pada umumnya. Yang punya binaan imam
imam yang jadi imam itu kan rata-rata belum menikah. Kalau Ramadan itu yang membina 30 imam dikirim-kirim ke masjid-masjid yang membutuhkan imam, biar masjidnya tidak repot untuk mendanai imam-imam ini. Itu kan belum pada nikah. Saya tanya, kok tidak nikah? Belum ada yang mau, Ustaz. Itu saya tunjuk jamaah yang kira-kira ini yang laki-lakinya tidak punya, dicarikan yang punya. Ibu bapaknya itu lalu bertanya, nanti anak saya kerja apa, Ustaz? Nanti anak saya makan apa, Ustaz? Nanti hidup anak saya tinggal di mana, Ustaz? Yang penghasilannya cuma sebagai penghasilannya hanya sebagai, saya kata Allah Maha Segala. Catatan Allah lebih baik karena menikah ini mengikuti kehendak baiknya. Yang dilihat adil, kepemimpinannya karena agamanya, ibadahnya karena agamanya, semuanya karena agama. Ya, semuanya karena agama. Tapi kalau saya hadirkan ke depan bapak ibu kayak begini jadi imam baik, bacaannya enak dan bla 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 bla, monggo, itu tidak ada yang mau. Lalu kita ini bermuhammadiyah atau kita ini beraisyah ini yang diikuti apa? Ada HPT, himpunan putusan tarjih, ada PHIWM, pedoman hidup warga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang diikuti jadi apa? Betul ya? Betul ya? Kita ini berisra tapi tidak bermi'raj nanti. Isra itu minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra'nya kita bagus, tapi kita tidak pernah mau mi'raj, tidak mau ke Al-Ma'arij. Ada surat Al-Ma'arij yang tempatnya tinggi, Al-Urj itu selalu di atas itu. Tandon itu kan di atas, Pak. Kalau di bawah itu kan tidak disebut tandon, itu sumur namanya. Disebut tandon dia di atas, jadi keran dibuka keluar airnya dari tandon air. Nah, itu al-Mi'raj atau al-Urj. Disebut Mi'raj itu naik ke atas. Kenapa itu terjadi? Karena menenangkan hati Rasulullah, menghibur Rasulullah, memperjalankan Rasulullah. Bahasa kita piknik apa rekreasi atau tadabbur alam apa namanya pokoknya. Intinya itu. Tapi kan baliknya kepada Allah. Baliknya itu kepada Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah itu memberikan arti, memberikan makna, memberikan karakter, membuat kepribadian. Itu yang tidak mudah. Maka perjalanan bukan sekedar perjalanan. Yang mendengarkan tentang perjalanan pun yang ada cuma sami'na wa ata'na. Abu Bakar siap, kira gitu ya. Tadi malam aku diperjalankan Allah dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Lalu setelah itu naik ke Sidratul Muntaha di Arsy itu. Saya dijalankan, dihibur hanya satu malam. Zahaban wa iyaban, pulang pergi, PP. Itu kalau kita hari ini langsung ditanya, naik apa? Jalan dengan malaikat Jibril itu, malaikat Jibril bentuknya kayak apa? Bajunya seperti apa? Parfumnya apa? Baunya? Pesawatnya bagaimana itu? Manusia itu kayak Bani Israil kebanyakan tanya. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu begitu Rasulullah bercerita. Dan Abu Bakar mendengar sebagai sahabat yang terdekat cuma sami'na wa ata'na. Tidak banyak bicara, tidak banyak omong, yang ada dilakukan, dikerjakan. Bahasa kerennya sekarang do it now. Lakukan sekarang.
tidak banyak didiskusikan, tidak banyak diperdebatkan, tidak banyak dikomunikasikan. Intinya dikerjakan, selesai. Anak hari ini, generasi hari ini, enggak, lupa, generasi Gen Z ini susah. Kalau enggak jenengan dampingi, jenengan ikuti, ya, jenengan arahkan, ditunggui terus. Berarti ada krisis akidah, krisis keyakinan. Kenapa demikian? Yaitu tadi mungkin mi'rajnya ada salah hubungan pada vertikal. Jadi Isra itu horizontal, ya, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa ini kan horizontal. Muamalahnya duniawi antar sesama manusia. Mi'raj itu Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ini Al-Aqsa. Ini vertikal. Hubungannya kepada Allah. Berarti krisisnya pada tauhid, ya, krisisnya pada tauhid berdampak kepada ubudiyahnya. Sehingga mental yang diganggu. Nah, pertanyaannya, sebagai generasi yang hari ini kita dicatatkan oleh Allah dengan sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diajarkan untuk membangkitkan semangat. Di tengah-tengah Khadijah diwafatkan, Abu Thalib diwafatkan, tekanan, intimidasi, teror dari kafir Quraisy Mekah kepada as-sabiqun al-awwalun, generasi orang-orang yang baru masuk Islam dan beberapa sahabat yang Islamnya itu baru, itu ditekan, diteror dengan segala sesuatu yang luar biasa. Rasulullah cuma dibangunkan, dibangkitkan, dikuatkan, lalu turun hadiah yang disebut sholat. Oleh-olehnya Isra Mi'raj itu sholat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita punya masalah itu jenengan kemana? Ke kantor pegadaian, Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ayo, kalau tidak percaya, sehebat-hebatnya kita ini sebagai manusia punya masalah terus kita kemana? Ngomong sama teman, Pak Gatot, ada dikit-dikit Pak Gatot, kenapa? Lagi susah di rumah Pak Gatot. Padahal Pak Gatot juga susah. Gitu. Bagaimana orang yang susah cerita kepada yang sama-sama susah? Datang ke temannya lagi, bro, tetangga dulu, masih keluarga dulu, terus tubuhnya kesulitan tuh berangkat ke ini. Ada itu guru di spiritual di situ. Sampai akhirnya 9, 8, 10 guru spiritual didatangkan. Atau dia datang menghadap kepada yang pinter, orang pinter kira-kira. Ya. Orang pinter yang didatangi ini juga sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Abah, saya minta doanya, tolong kasih amalan. Mau apa? Saya minta kaya. Lah, yang dimintai itu belum kaya. Ya, Pak Yai kasih amalan, Pak Yai, saya mau menjadi orang kaya. Pak Ustaz kasih, saya ingin jadi orang kaya. Loh, ini yang dimintai doa itu belum kaya, belum cukup. Tolong kasih saya doa biar saya sehat, bisa ini kembali ini. Lah, yang dimintai doa itu dalam keadaan mungkin tidak sehat. Katanya ada jamu yang dicip, air putihnya diapain, disebul-sebul, gitu ya, atau ditaruh di tangannya, dibukul. Ini kan krisis bertahun. Yang dagang, yang jualan juga begitu. Suruh tabur-tabur bawang putih kan, jerami yang pertama kali dipanen kan, macam-macam, apalagi Mojokerto ini. Ya? Animisme, dinamismenya, abanganismenya, ada abang, ada adik kan? Abanganismenya, adikalismenya itu banyak.
Sehingga di mana kekuatan kita kembali kepada Allah di ubudiyah ini? Padahal Rasulullah diajarkan oleh Allah peristiwa Isra Mi'raj itu diturunkan hadiahnya sholat. Berarti di tengah-tengah susahnya, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah musibah karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dikasih hadiah sholat. Jelas? Nah, Bapak Ibu, kemana hari ini ketika kita punya masalah? Belum tentu sholat. Dan kisah itu dari masjid ke masjid, dari Al-Haram ke Al-Aqsa, dari minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, alladzi barakna haula. Masjid itu mendatangkan berkah. Masjid itu milik Allah yang mengagungkan, memuliakan, yang menghidupkan, mentakmirkan, mengimarahkan. Itu pasti diagungkan Allah, pasti dimuliakan Allah. Kalau kita belum bisa di situ, berarti kita ini masih krisis dalam bertauhid. Isra Mi'raj itu tonggak peradaban. Tonggak peradaban. Awal-awal masih membersamai Sayyidah Khadijah. Awal-awal bagaimana peran Abu Thalib menyelamatkan, sekalipun Abu Thalib belum bisa mengikuti apa yang diajarkan. Itu masih sangat berat. Peristiwa terjadi di kota Mekah, belum ada Masjid Nabawi, karena belum terjadi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa hijrah. Allah sedang mengajarkan Rasulullah resepnya dengan ibadah sholat. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Diajarkan dalam beberapa atar, dalam beberapa hadis Rasul. Man aqama as-salata faqad aqama ad-din wa man taraka as-salata faqad hadama ad-din. Siapa yang menegakkan ibadah salat, maka dia sudah menegakkan agama Allah. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia menghancurkan agama Allah. Itu kan sederhana. Menjaga salat. Yang ditakutkan oleh sekian banyak golongan orang-orang yang tidak beriman sholat, yang tidak beriman itu ketika umat Islam mengagungkan, membesarkan rumahnya Allah dengan ibadah sholat. Bapak Ibu mau proses apa sih di negeri ini? Berupa ekonomi, politik, budaya yang Bapak Ibu ingin ubah. Ini ubah di masjid dengan peradaban sholat. Pernah nggak berpikir kita ada berapa safnya ini? Oh, ada 12 saf. Jadi setiap sholat 5 waktu, saf di dalamnya penuh terus sampai keluar. Jadi seperti itulah sholat Jumat, seperti itulah sholat Idul Fitri, Idul Adha, seperti itulah sholat fardu 5 waktu. Ketika sholat fardu ini tidak seperti sholat Jumat, ketika sholat fardu ini tidak seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, jangan mimpi peradaban Islam itu akan muncul. Islamnya tidak pernah kalah, Islam tidak pernah mundur. Yang mundur manusianya. Ini abad kemunduran Islam dalam buku sejarahnya. Bapak Ibu lihat itu. Abad kemunduran Islam. Salah. Islam tidak pernah mundur, bro. Islam itu tetap Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Yang mundur itu manusianya. Yang mundur itu orangnya, penggeraknya. Jenengan bermuhammadiyah, jenengan ber-NU. Lalu jenengan salah Muhammadiyah atau salahkan NU? NU Muhammadiyah itu tidak salah, Bapak Ibu, tidak salah. Saya ke perpustakaan KIT Ilfi, riset perpustakaan 7 lantai, 2 lantai di atas bumi, 5 lantai di bawah. KIT Ilfi, Leiden, Belanda. Riset saya di sana. Karena yang pertama kali menjajah itu, yang paling lama yaitu dijajah Belanda itu yang tidak pinter-pinter. Pasti dijajah Belanda itu
Betul ya? Jadi kita ini bodoh tapi tidak merasa bodoh. Ya? Apa itu jadinya? Jadi orang kita ini karena bodoh tidak merasa bodoh, akhirnya gaya pinter disebut peminter. Kita ini tidak kaya, tapi kita ini miskin, tapi berlagak kaya. Di Belanda itu mobil keren-keren yang harganya di sini 345 M, Pak, itu mangkrak pinggir jalan karena tidak ada parkir. Satu rumah itu satu tempat saja parkir mobilnya. Di negeri kita, dikhususkan tempatnya. Kalau kita ini sudah kaya, berarti kita ini tidak butuh kekayaan. Disebut al-ghaniyyu, yang kaya, orang yang kaya. Al-mughni, pribadi yang kaya. Itu ghaniya itu artinya ma'ihtajabi. Orang yang sudah tidak butuh, itulah yang kaya versinya Allah, menurut Allah. Nah, Bapak Ibu ikut milih Allah atau milih manusia? Disebut fakir itu ihtajabi, fakar. Ini orang fakir, Pak, ini orang kaya. Dengan profesinya apa? Kalau marbot, Pak, marbot tidak bisa melihat. Pagi datang buka pintu lebih awal, pulang paling terakhir. Jadi buka kunci, nutup kunci. Dia merawat dengan keistiqomahan. Terus tidak butuh. Ditawari apa, buka warung ini, buka itu, tidak mau. Saya tak di masjid saja. Itu orang ghani menurut Allah, orang kaya. Kayak Bilal pas Rasulullah diwafatkan kan ditawari apa itu Bilal? Sama Abdurrahman bin Auf ditawari gubernur ditolak, ditawari wazir sebagai menteri ditolak. Jawabannya apa? Aku sudah dijanjikan oleh Rasulullah nanti masuk surga. Lah, hierarkinya itu apa? Sanatnya marbot itu ke Bilal itu kaya itu udah gak butuh. Tapi kalau jangan masih berangkat ke kantor pakai yang ini. Jadi mobilnya itu ada yang khusus ke pasar, ada yang khusus ngaji, ada yang khusus antar jemput anak, khusus itu namanya masih miskin, masih fakir. Nah ini harus dibedakan. Semua konteks itu hanya bisa terjawab ketika vertikal kita meningkat. Mi'raj itu ubudiyah. Nah, mari coba dari 3 perkara ini kita selesaikan ya, karena kalau lebih dari 3 perkara saya nanti diprotes. Ini sudah 4 5. Ya. Saya pikir di sini pasti banyak masalah. Saking banyaknya masalah, itu bisa jadi tidak ada pertanyaan. Saking banyaknya, atau saking salahnya jenengan tuh tidak bisa ngomong, saking banyaknya. Nah ini nanti dilihat 15 menit ada yang tanya apa enggak, karena rumusnya kan itu tadi. Kalau kita punya masalah, punya kesusahan, itu cuma jawabannya sholat. Karena kisah ini Isra Mi'raj yang ditemukan masjid. Jadi peradaban itu adanya di masjid. Peradaban itu yang dibangun, ketenangan itu dibangun, ketentraman itu dibangun, semuanya masjid. Kiblat kita umat Islam di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ibadah kita pada rukun Islam yang paling tinggi, ibadah haji, itu juga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah Munawwarah. Kan gitu. Nggak ada lagi. Mau cari apa hidup ini? Mau ngumpulin apa? Mau apa di hidup ini? Tidak ada. Ya masjid. Nah sekarang coba hati-hati. Takmir masjid, rapat-rapatnya tidak di masjid. Hati-hati. Bilang, aduh, gak salah dengar tadi. Hati-hati. Iya masjid Babus Salam ini kan masih kayak begini. Coba masjidnya Babus Salam itu bau besar sekali. Dibangun dengan angka 35 M. Sampai di situ Islamic Center Babus Salam. Rapat bisa jadi takmirnya sudah tidak di Usikum wa ila sayyidina Muhammad.
Hati-hati. Akhirnya dia begini, peradaban ini begini ya. Meskipun ada yang bisik-bisik atau ada yang kita tampil diajak rapat di masjid sekarang tidak mau, Pak, terus kemana? Sego bebek. Rapat takmir di mana? Sego bebek, rumah makan Padang. Hati-hati, Pak Ibu, hati-hati. Ya. Nah ini yang melukai. Ya, ini yang menjadi kita ini pasti ada yang salah. Masalah itu muncul, pasti ada yang salah. Terjadi muskilatul syar, muskilatul qadiyah. Adanya satu perkara itu muncul. Kalau ini ada sebab, pasti akan ada akibat. Hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa ada gaya? Karena ada tekanan. Makanya Bapak Ibu biar gak banyak tekanan, jangan banyak bergaya. Gitu. Kan gitu Bu ya? Jangan banyak gaya, jangan bergaya. Gitu. Kan nanti penuh dengan tekanan. Kenapa? Nah, kenapa Allah tuh kasih ujian sama kita? Diuji anak, diuji mantu, diuji desa, diuji tetangga, diuji kerabat, diuji orang tua. Bapak Ibu bermuhasabah, bukan curhat. Kalau datang ke ustaz, minta doa, minta pertimbangan, minta itu, minta ini, minta macam-macam, ketemu, sama-sama punya masalah. Itu yang tadi kami sebut, kenapa sama-sama punya masalah, sama-sama bermasalah. Akhirnya tidak ada masalah yang terselesaikan. Dokter jantung yang meninggalnya ya jantung. Dokter paru-paru meninggalnya juga karena kena paru-paru. Saya punya penggerak itu di pondok. Dulu saya pernah tinggal di Pondok Jati Sidoarjo. Itu dokter jantung menggerakkan masjid. Beliau yang pasang. Aslinya saya Ustaz, pokoknya gampang. Karena saya bilang jangan sampai rumahnya Allah itu lebih baik daripada rumah kita. Ternyata beliau ngomong, Ustaz, rumah saya lebih lebar daripada rumahnya Allah. Tambah kalau begitu Pak. Akhirnya masjidnya ditambah sampingnya jadi klinik gitu. Jangan sampai tempat praktek kita lebih laris daripada tempat kita, rumahnya Allah. Akhirnya beliau buka praktek gratis. Itu dipanggil apa? Dokter jantung, ya sakitnya juga jantung. Nah, makanya jangan bersandar, jangan bergantung, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Betul ya? Termasuk saya, termasuk pada saya Bapak Ibu sekalian. Bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Biar jundun min junudillah lam tarawna, pasukan-pasukan Allah yang kita tidak tahu, tangan-tangannya Allah itu yang turun begitu. Ada ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangannya manusia, tangan-tangan kita. Tapi masa yadun diartikan tangan? Kalau kita mengartikan itu tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Apa bedanya tangan manusia dengan tangannya Allah? Jadi begitu bahaya. Maka tidak ada kelompok-kelompok yang mau mengartikan itu dengan yadun. Diartikanlah al-quwah, kekuatan, diartikanlah al-qudrah, kekuasaan, diartikanlah al-mamlakah, kepemilikan. Nah di sini mengajarkan kita, mari peristiwa ini bukan hanya berjalan begitu saja, ada historis, ada sejarah yang cukup luar biasa mengantarkan kita sebagai umat Islam kembali kepada jalan Allah. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Silakan Ibu Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menjelaskannya terkait dengan peradaban. Sebagaimana yang dijelaskan tadi itu peradaban situasi dan kondisi dulu dengan sekarang mungkin berbeda. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan peradaban yang sejak adanya Nabi Muhammad itu mungkin acuannya pada Al-Quran dan Sunnah. Namun bagaimanakah dengan peradaban orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad? Apakah juga ada anjuran-anjuran untuk di masjid atau untuk di mana? Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dinullah wahid wa anbiya'uhum syatta wa syara'uhum mukhtalifah. Agama Allah itu cuma satu, tauhid. Nabinya banyak, syariatnya berbeda-beda. Syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ismail, syariatnya Nabi Yakub, beda dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat, ajarannya sama, tauhid. Zaman Nabi Ibrahim ada haji, Nabi Ismail ada haji, ada. Tapi tidak seperti ibadah haji di zamannya Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Maka ada gerakan apa itu? Ingkar sunnah. Ngapain ibadah haji capek-capek antri-antri? Haji boleh pakai pakaian bebas. Haji bisa kapan saja. Yang penting jangan sampai di sini, sampai di sana. Ini gerakan ingkar sunnah. Hati-hati. Bagaimana dengan peradaban demikian ini? Peradaban itu terbangun karena ada dasar tauhid. Jadi iman, akidah, adab, akhlak, ilmu, sains, pengetahuan, lalu aktualisasi kita amal. Nah, peradaban itu dari kata-kata adab. Adab itu ya akhlak. Itu tidak diajarkan, tapi gharizah. Gharizah itu bawaan. Bawaan yang dibentuk. Ini kalau dibawakan tapi tidak dibentuk, ini tidak bisa. Rusak peradaban. Dan bagaimana cara membentuknya? Ini gimana tauhidnya? Maka di dalam bertauhid itu kan diajarkan faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-din al-qayyim. Ar-Rum 30. Itu kan agama yang lurus. Pokoknya lurus. Mesti menengok-nengok dikit tapi balik lurus. Saya syukur Google Map-nya tadi tidak salah begitu. Saya pernah di masjid dulu, sering di mana masjidnya? Al-Basit. Cuma berapa kali dipanggil, berapa kali diundang, nggak pernah bisa. Ya putus asa juga takdirnya begitu. Nah, Ustaz ini susah ini Bang Abu. Sebenarnya saya nggak susah-susah juga gitu loh. Karena dia bergantung kepada Allah gitu. Kembali kepada peradaban sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sudah terbentuk karena ada tauhid. Wa makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin hanifan musliman. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanif, muslim. Dia lurus, hanif, muslim, yang tunduk, sosok yang tunduk, sosok yang patuh, sosok yang taat, sosok yang berserah diri kepada Allah. Disebut Islam agamanya, muslim orangnya. Ayatnya, sekali-kali Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi sosok yang berpribadi lurus dan muslim, berserah diri kepada Allah. Tauhid. Jadi bukan tidak ada peradaban sebelum Rasulullah Muhammad itu. Oh, peradaban sangat kuat. Tauhid, gerakannya macam-macam, syariatnya berubah-ubah. Gitu. Ya. Nah, baru peradaban itu muncul, berkembang seiring peradaban sehingga muncullah berbagai macam hal. Ya. Termasuk syariat, hukum, muamalah yang menyesuaikan semua. Di Muhammadiyah itu diatur di pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Belajar Bu ya. Jangan nggak ngaji itu aja, diragukan ke Muhammadiyahannya. Gitu. Karena hari ini ada istilah-istilah agak unik-unik gitu. NU anyaran, NU lawas. Muhammadiyah anyaran, Muhammadiyah lawas. Padahal saya pikir anyar dengan lawas itu mana ya? Qurannya yang dari dulu dengan sekarang itu sama. Hadisnya dari dulu dengan sekarang itu sama, tidak berubah. Babnya tidak berubah. Acuannya tidak berubah. Yang mengajarkan kita tentang akhlak di sirah nabawiyah, hadisnya tetap. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu tetap gitu loh, tidak berubah-ubah, tidak ditambah-tambah. Hanya
dalam kesimpulan mentakhrik saja yang berkembang karena dikontekskan. Kan gitu. Nah, namanya bumbu rawon itu kan pasti pakai keluak kan Bu? Iya kan? Apa namanya keluak ya Bu ya? Keluak kan? Ada gantinya kalau kita mau buat rawon selain keluak? Belum. Gitu. Cuma bentuknya macam-macam. Ada yang enak sekali, ada yang pekat sekali. Bentuknya itu macam-macam. Ada yang dagingnya tipis sekali kayak triplek itu. Ada yang dagingnya tebal sekali. Sehingga disebut rawon setan. Karena semua yang lain dari yang lainnya itu pasti itu perbuatan setan. Setan itu sifatnya mensifati manusia karena manusia keluar dari batas aslinya. Jadi setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat yang mensifati sifat dasar manusia, tapi mengajak manusia itu keluar dari sifat dasarnya. Syaitan ayastul. Nah, diartikan ini rawan setan karena keluar dari daging pada umumnya tipis-tipis Pak. Kalau nggak tipis dicuir-cuir. Wah ini dagingnya tebel-tebel gitu kayak beton gitu ya. Nah itu kan ada sebab yang seperti itu kira-kira itu ilmu gaduh-gaduh ya. Maka peradaban itu di situ muncul. Sudah ada di zaman Rasulullah, bahkan zaman para nabi sebelumnya, sehingga nabi dibesarkan hatinya. Dan sempat dalam beberapa dialog antara nabi dengan malaikat Jibril khususnya itu berpikir, kenapa umat-umat terdahulu itu sudah sekian banyak nabi yang turun dan mengajarkan tauhid. Disebutkan 25 nabi karena Al-Qur'annya hanya menyebut 25 namanya. Nabi-nabi itu banyak. Min ba'dihim qassasnahum 'alaihim wa min ba'dihim lam naqsusum. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan sebagian dari mereka. Bahkan dalam hadis menyebutkan akar demi apa isyita lebih dari 120.000 nabi. Semuanya mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada agama yang disebut at-tauhid. Tapi batasannya tidak ditutuplah dengan Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut penyempurna syariat agama, penyempurna penutup para nabi. Maka kalimat liutam mimah makarimal akhlak. Itmam itu artinya tamam itu artinya sempurna. Nah di situ kira-kira ada lagi. Oh ladies first bro. Ibu dulu. Biasanya kalau di Timur Tengah itu ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan pandangan dari Bapak tentang peradaban dan sekarang. Tentang peradaban. Ya. Saya bilang pendidikan ya Ustaz. Kalau zaman dulu memang kita tidak perlu memerlukan kekayaan yang berlebih ya. Karena kita ngaji dulu juga nggak bayar, sekolah-sekolah masih murah. Nah, sekarang alhamdulillah ya, kalau saya dibilang sekarang saya kaya karena sudah nggak kerja sekarang ya. Tapi untuk ibu-ibu muda, untuk rumah tangga muda, pasti membutuhkan biaya yang banyak, harus bekerja dengan segala cara yang bagaimana. Sampai ibu-ibu itu ikut bekerja juga untuk membantu rumah tangga. Karena sekolah-sekolah sekarang juga tidak mudah, tidak murah. Walaupun masuk pondok itu sekarang sangat mahal sekali. Terus bagaimana kita menikahi? Untuk istiqomah kita, sebenarnya boleh nggak apa-apa kita menikah dengan ustadz atau perangkat di masjid istiqomah tadi itu seadanya. Padahal kehidupan kita itu dikejar dengan biaya-biaya anak itu ustadz. Terus bagaimana kita menikahi seperti ini gitu? Karena mahal sekali sekarang, mahal sekali. Walaupun di pondok itu juta-jutaan, maksudnya juga bukan juta-juta Ustaz. Dan seperti itu mohon nasihat perjalanan untuk Ustaz menjelaskan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada problem peradaban dalam kehidupan umat Islam. Ya. Islam itu dibangun dengan konsep. Saya bicara konsep. Konsep ini fikrah, pemikiran. Yang ini harus bersih, mukhlishina lahuddin,
berangkat dari keikhlasan. Ketika orang tua mendidik anaknya, guru mendidik, mengajarkan ilmu pada anaknya, ketika proses generasi ini beradab, itu kehilangan jiwa mukhlisina lahuddin, kehilangan jiwa keikhlasannya. Apa yang terjadi? Zaman Ahlus Suffah, kalau ini ibu berbicara intelektual, akar dunia pendidikan, akarnya lembaga-lembaga dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, akarnya dunia pendidikan itu adalah Ahlus Suffah. Jadi saat Rasulullah di kota Madinah, ya, Rasulullah sudah menginjak usia yang cukup senja, di atas 50. Rasulullah lebih banyak ditinggal sahabat, perang-perang, beberapa peperangan itu sudah dipimpin oleh sahabat-sahabat, sudah tidak oleh Rasulullah. Di balkonnya Masjid Nabawi itu selalu dipakai oleh para musafir. Mereka bermalam. Mereka yang disebut dengan Ahlus Suffah. Sehingga mereka tidak boleh berada dalam kesendiriannya. Sehingga Rasulullah yang memikirkan gimana mereka ini menjadi generasi hebat. Lahirlah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Jadi yang belajar di situ menjadi pintar. Sehingga Ibnu Abbas, Ibnu Umar menjadi perawi-perawi hadis yang hebat-hebat, masuk dalam kategori 5 besar perawi hadis. Disitulah muncul ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan seterusnya. Mereka jadi pengusaha-pengusaha, orang-orang hebat. Bayangkan Abdurrahman bin Auf itu pengen jadi orang miskin, tidak miskin-miskin. Pengen jadi orang miskin, tidak bisa miskin. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditinggal semuanya ditinggal. Ditawari oleh Umar, oleh Abu Bakar, ini ada lahan, ini tidak. Dia cuma mana pasar? Mana pasar? Itu Abdurrahman bin Auf. Di saat orang jualan itu membutuhkan tali, membutuhkan air, dia buka pasar itu, talinya gratis, airnya gratis. Akhirnya pedagang-pedagang hewan-hewan itu onta, domba, lari ke Abdurrahman bin Auf. Mau miskin jadi kaya lagi. Diajak perang Khandaq, ini waktunya panen kurma. Begitu kayak bikin panen, Rasulullah perintahkan perang, kurma ditinggal. Pulang perang, busuk semuanya. Karena Abdurrahman bin Auf punya sisa tabungan uang yang banyak, izin sama Rasul. Bagaimana bila sahabat-sahabat yang perang itu mereka kesulitan pulang perang karena berbulan-bulan kurmanya tidak ada yang memanen, karena tidak boleh ibu-ibu bekerja, yang boleh bapak. Tidak mungkin kan bapaknya berangkat perang, ibunya yang manjat metik pohon kurma. Itu peradabannya beda. Akhirnya kurma yang busuk ini dibeli dengan harga kurma yang bagus, yang baik. Miskinlah Abdurrahman bin Auf, tidak punya uang, senang bersyukur. Ternyata di Taif ada yang sakit kayak kemarin seperti COVID itu. Penyakit itu mematikan sampai ada isolasi. Daerah Taif itu ditutup karena di situ membawa penyakit menular. Para tabib-tabib itu kumpul semuanya, lalu memutuskan ini obatnya kurma yang sudah busuk. Kurma yang menumpuk di rumahnya Abdurrahman bin Auf itu dibeli menjadi 10 kali lipat. Muncullah hadis man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha ila sab'i mi'atin. Siapa yang mendatangkan kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat itu ada. Kenapa hari ini kita ini tuntutan yaitu karena yang kita pakai otak bukan hati. Jenengan marah kepada anak, tengkar sama istri, ibu marah sama bapak, boyo ngaca bu.
Masuk ngajak gelut bapak, ibu ini perempuan. Bapaknya juga masak KDRT sama ibu, bukan tandingannya. Maksudnya laki-laki lawan perempuan. Ini bukan pakai otak, tapi pakai hati. Mendidik hari ini tuh kehilangan hati. Waktu masih belum terkenal, masih murah meriah, mungkin gotong royong. Begitu sudah terkenal, lupa sejarah. Semakin mahal, semakin terkenal. Bahkan pendidikan itu, Bapak sekolah tanya di mana begitu? Saya di sini, SPP-nya berapa? 3 juta. Loh, anak saya 4 juta. Semakin mahal itu semakin bangga. Ini kan ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fa dammarnaha tadmira. Apa kita ingin ditadmirkan, ingin dihancurkan? Itu semua masuk Bu di pendidikan, masuk semuanya di kedokteran, di ekonomi masuk. Makanya ada tulisan Muhammad Abdul sama Muhammad Abdul sama Syekh itu. Ra'aitul muslimina fil gharbi duna Islam. Ya. Wa ra'aitul Islam fi syarqi duna muslimin. Aku melihat Islam itu kayak ada di barat. Islam muslimnya tidak ada. Jadi di barat itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, pengangguran dibayar, hidup tenang, tidak ada pelanggaran, alamnya sehat tertata. Waraitul muslimina fi syarqi dunal Islam. Tapi begitu melihat dunia timur, hanya kehidupan orang muslim, tapi tidak ada Islam. Ngajinya bab toharoh, tapi kamar mandinya mesin. Gimana Bapak? Kita ini ngajinya bab fikih bab toharoh, tapi halaman masjidnya kotor, kamar mandinya mesin. Ya, terus kita ngaji toharoh ini untuk apa? Di sana itu di barat tidak pakai ngaji itu mereka, langsung praktek. Itu bagus tuh di dalam Islam, diambil kebersihan itu diteliti gini. Nah, berat. Di sana nggak usah punya manuk, jadinya nggak usah beli manuk, nggak usah. Pokok ke pasar bawa jagung, beli jagung rebus atau jagung mentah, bawa pisang gantung di belakang tempat barbecue, itu jemuran di kantin. Jadi kan duduk saja sambil ngopi, dilihat jenis-jenis macam-macam burung itu mampir makan. Bahkan kalau pinter jinak itu dipegang, bisa menikmati tanpa perlu memiliki. Ke arah selatan. Kita ini tidak apa-apa gimana caranya bisa memiliki, tapi tidak bisa menikmati. Bukan baik-baik. Nah, makanya ada krisis itu tadi. Ada krisis. Berangkatlah dari keyakinan, berangkatlah dari membangun peradaban itu dengan ketauhidan. Makanya Imam Malik kan menyebutnya 4 ya. Pegang iman, pegang adab, pegang ilmu, baru amal. Adab ini diberikan sebelum ilmu. Al-adab qabla ilmu. Gitu Bu. Satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sudah kita ketahui bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha. Kemudian hasil dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Yang saya tanyakan, bagaimana bentuk ibadah Nabi dan para sahabatnya atau orang Islam sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu. Kemudian yang kedua, kenapa sudah disebutkan sebagai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, padahal saat itu belum ada perintah
sholat, atau bagaimana bentuk daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu saat itu. Karena kita ketahui bahwa Nabi itu membuat atau membangun masjid yang pertama kali adalah Masjid Quba di Madinah. Ya, saya tanyakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Perintah sholat diturunkan sebagai sebuah syariat, lalu diamaliakan itu karena ada perintah. Sementara makna perintah ini ada makna khusus, ada yang makna umum, ya, ada yang maknanya mutlak, ada yang maknanya muqayyad, ada yang mujmal, ya, ada yang mukhassas, detail dan khusus. Nah, sebelum ada perintah, tidak mungkin ini diajarkan sebagai sebuah syariat. Saya ulangi, sebelum ini menjadi satu perintah, maka tidak mungkin ini menjadi syariat. Karena untuk menjadi syariat itu dasarnya adalah perintah. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu pasti ada maksud, ada tujuannya. Nah, ketika ini ada satu perkara untuk diselesaikan, kalau ini dalam perintah ibadah, berarti harus ada perintahnya. Tidak ada perintah, tidak bisa disebut syariat. Gitu. Nah, apakah bentuk yang dilakukan Rasulullah sebelum adanya perintah sholat itu disebut syariat? Rasulullah sholat sebelum ada Isra Mi'raj, jumlahnya bla 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 bla. Cuma karena belum ada perintah, maka ini tidak bisa disebut syariat. Yang disebut setelah perintah ini diperintahkan, maka muncul kalimat shollu kama ra'aitumuni usolli. Muncul perintah-perintah di ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan syariat pada bab sholat. Jadi tidak ada yang bisa tahu sebelum ada perintah sholat, sholatnya Rasul itu seperti apa? Tidak ada yang dilakukan. Tapi ketika pertanyaannya, apakah Rasulullah itu sholat sebelum perintah sholat itu diperintahkan? Jawabannya iya. Iya sholat. Kaifa sholatu wa kaifiyatu as-sholat? Tidak bisa ada yang menjawab karena belum ada syariat yang memerintahkan. Karena jenengan kan tidak bisa mengikuti sesuatu ketika tidak ada perintah. Tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada dasar hukumnya. Pak, Bapak berangkat, saya berangkat ini dasarnya apa? Perintah ketua takmir. Mana perintahnya? Ini Pak. Oh, jelas ini. Nah, tidak mungkin kita berangkat, tidak mungkin kita melangkah kalau tidak ada dasar, yaitu perintah. Apa yang terhubung dengan takwilul qiblah? Semua nabi itu melaksanakan syariat. Maka tadi saya awali, dinul wahid, agama itu satu tauhid, anbiya umum syadda, nabinya banyak, syara'i umum mukhtalifah, syariatnya berubah-ubah, berbeda-beda. Nabi-nabi terdahulu bahkan sebelum itu semuanya sholat, semuanya punya syariat, tapi tidak sama. Nah, ketika ini muncul peradaban yang memerintahkan sholat, maka ada peradaban sebelum risalah kenabian ini diturunkan. Gitu. Ketika Rasulullah coba peristiwa pergantian kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, karena itu kan setelah risalah kenabian. Ada masjid yang dibangun terlebih dahulu oleh Rasulullah, tapi kenapa masjid ini malah tidak diabadikan atau digimanakan? Karena ada perintah yang terkait dengan perintah kiblat, Ka'batul Qusam, sesuatu yang benar-benar menjadi arah tujuan, yang kunjungan. Ya. Disitulah peradaban meletakkan kepada kita satu peristiwa
yang itu menandakan bukan hanya fakta sejarah, tapi fakta akidah yang diikuti dengan ubudiyah. Makanya di mana-mana setiap ada akidah pasti ada ubudiyahnya. Kalau ada keyakinan pasti ada pelaksanaan ibadahnya. Nah, tidak ada keyakinan yang tidak membawa syariat ibadah. Orang Hindu sholat iya, karena dia punya akidah. Orang Buddha sembahyang sholat iya, punya akidah. Muslim sholat sembahyang iya. Hanya berbeda saja, jangan pakai istilah sembahyang karena itu sambian dewasa. Jangan pakai istilah itu karena sholatnya tidak sama. Tapi kan intinya ada sholatnya, ada puasanya, ada ibadah Ka'batul Khusarnya, ibadah haji, ada kan? Ada muskilah besar, the problem of evil, ada semua. Cuma yang kita ikuti, yang ada legitimasi, ada aturan dan syariat. Makanya untuk benar-benar susah juga Pak. Itu susah untuk mengikuti, sulit. Kalau kita menggunakan ibadah kayak ibadahnya pakainya Rasulullah itu tidak ada jahitannya, kayak ihram. Kalau kita harus menutup kepala, sementara kepala kita ini ditutup dengan tidak ditutup, itu ada fungsinya. Kalau nggak ada rambutnya begini, nggak perlu ditutup. Cuman kalau ngaji nggak pakai tutup kepala, kayak pantas itu. Makanya ditutup. Kalau pakai tutupnya ini namanya tolong suka disamakan seperti yang Rasulullah dengan Yunah begitu. Itu betulnya imam udah. Masuk mau sholat lingkar-lingkar begini, sibuk Pak, buru masbuk gitu kan. Nah, di sana muncul hal-hal yang kira-kira tidak menyusahkan, jangan dibuat susah. Yang susah jangan dimudahkan. Itu loh. Sampun. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf tidak bisa pakai bahasa Jawa Pak, karena namanya Eko, tapi aslinya Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ini hijrah minat muhajirin, ya, jenengan yang ansor. Mana-mana yang bergerak, yang menggerakkan itu yang muhajirin. Jadi ya lahir saya di Pontianak, jadi orang ngomong bahasa Jawa itu saya paham, tapi saya tidak bisa ngomongnya. Paham dan bisa bicara. Makanya mohon dimaafkan ini, barangkali ada yang kurang pas, tidak menggunakan istilah-istilah yang Jawawisme ya. Itu jadi mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah tetap memberikan bimbingan dan memberikan segala rahmat karunia untuk kita semua. Semoga keberkahan itu membawa satu dampak positif untuk kita. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita kaji memberikan satu kemuliaan dalam membangun kehidupan di masyarakat kita yang masyarakat madani. Inna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiru da'waahum subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Nasrullah wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.